Halo, selamat pagi. Saya dengan Yuda Permana dari mahasiswa kampus Universitas Berasia. Hari ini saya akan membawakan untuk ujian akhir nasional kami, khususnya untuk mata kuliah strategi komunikasi digital, gitu ya. Dan hari ini saya akan membawa eh, salah satu artikel, yaitu tentang eh, PT Unilever, di mana mereka mendapatkan dua penghargaan untuk ketajaman strategi komunikasi mereka dalam menyebarluaskan praktik ESG. Baik, saya akan share screen. Oke, hari ini saya membawa eh, konten yang sangat menarik gitu ya dari Unilever, di mana mereka mengeluarkan press release, sorry, pada tahun 2023 dengan judul Ideas 2023 memberikan dua penghargaan untuk ketajaman strategi komunikasi Unilever dalam menyebarluaskan praktik ESG. Oke, jadi artikel ini rilis pada tanggal 7 Agustus 2023, di mana PT Unilever Indonesia Terbuka menerima penghargaan Indonesia DEI dan ESG Award di bidang environment, sosial, dan governance untuk dua subkategori sekaligus, yaitu yang pertama subkategori lingkungan, yaitu penanganan polusi dan sampah, dan juga subkategori sosial, di mana eh, temanya adalah hubungan masyarakat ataupun komunitas. Nah, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi dan ketajaman strategi komunikasi Unilever Indonesia dalam menyuarakan seluruh program lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat perusahaan yang telah terbukti berhasil menciptakan multiplier effect yang substansial dan berkelanjutan. Dalam strategi komunikasi Unilever hari ini, uh, sorry, sebelumnya, eh, penyelenggaraan Ideas yang kedua ini setelah pertama kali disususkan pada tahun lalu oleh majalah PR Indonesia, Unilever menjadi pemenangnya gitu ya. Nah, eh, dengan adanya eh, apa namanya event-event seperti ini dari IDS, eh, harapannya adalah dapat mendorong lebih banyak organisasi pelaku bisnis dan juga perusahaan-perusahaan untuk memiliki strategi komunikasi yang berdampak dan terukur dalam menyebarluaskan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Nah, pada artikel tersebut, Head of Communication Unilever Indonesia, yaitu Kristi Nulwan, menyampaikan bahwa sebagai perusahaan yang dibangun atas dasar tujuan mulia, Unilever yang hampir 90 tahun berada di Indonesia berkomitmen untuk terus memainkan peranannya dalam membantu pencapaian SDG di Indonesia melalui penerapan ESG yang mengutamakan prinsip-prinsip berkelanjutan serta tata kelola perusahaan yang baik. Dan mereka sangat bersyukur bahwa konsistensi mereka untuk mengomunikasikan praktik terbaik penerapan pilar-pilar ESG perusahaan telah mendapatkan pengakuan melalui penganugerahan IDIAS 2023. Nah, ada kalimat yang menarik dari Head of Unilever. Kami percaya bahwa melalui komunikasi yang efektif, Unilever dapat membantu menanamkan sikap dan perilaku yang lebih positif terhadap kesehatan dan lingkungan. Nah, saat masyarakat memahami prinsip-prinsip berkelanjutan yang terkandung di dalam eh, di dalam ESG, tentunya akan lebih mudah untuk mengajak mereka menerapkan semangat yang sama. Ya, jadi memang sangat menarik ya bahwa mereka terus berkomitmen untuk memberikan ataupun menanamkan sikap dan perilaku yang positif terhadap tema-tema yang eh, bisa dibilang krusial gitu ya, seperti kesehatan dan juga lingkungan. Nah, kriteria penjuriannya bagi para pemenang IDIAS 2023 itu adalah mempunyai inisiatif program atau kebijakan atau panduan yang jelas, memiliki strategi dan taktik
komunikasi yang unik, inovatif, kreatif, dan berkelanjutan, menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan para pihak-pihak lainnya, dan terakhir disertai dengan metode pengukuran umum untuk pelaksanaan program PR ataupun komunikasi. Nah, untuk kategori lingkungan yaitu penanganan polusi dan sampah, IDS 2023 memberikan apresiasi terhadap konsistensi Unilever untuk mendorong perubahan perilaku di tengah konsumen dalam menangani permasalahan sampah yang dengan terus menjalin kolaborasi-kolaborasi dengan pemerintah, organisasi, hingga level komunitas. Jadi tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup lestari, rangkaian upaya yang dilakukan juga terbukti meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat, yaitu bisa dibilang sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Nah, contohnya apa gitu ya? Contohnya yang mereka bawa pada IDIAS 2023 ini adalah mengajak konsumen untuk mencermati label kemasan untuk memilih kemasan yang telah ataupun dapat didaur ulang atau membeli produk dalam kemasan yang lebih besar. Sehingga gerakan generasi pilah plastik yang mereka gaungkan sejak 2021 dapat mendorong masyarakat memilah sampah dari rumah dan menyetorkan ke titik-titik daur ulang seperti bank sampah yang sekarang-sekarang ini sudah tersedia hampir di seluruh perumahan-perumahan ataupun desa-desa gitu ya. Nah, untuk kategori hubungan masyarakat atau komitmen, Unilever diakui oleh IDIAS 2023 piawai dalam merancang dan menjalankan strategi komunikasi yang berfokus pada pencapaian SDG, utamanya adalah pilar Positive Nutrition dan Health and Well-being. Misalnya, pelaksanaan program Royco Nutrimenu yang telah menjangkau lebih dari 17.000 perempuan di Indonesia. Nah, berkat bantuan para NGO, pada 2022 program ini berhasil mentransformasi 100 juta piring keluarga Indonesia di Indonesia menjadi sesuai dengan pedoman isi piringku yang digaungkan Kementerian Kesehatan RI, yaitu 4 Sehat 5 Sempurna. Selain itu, bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani menggelar program Bukarsa yang pada tahun 2022 berhasil mengedukasi 577.000 ibu di 15 kota di Indonesia mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, makanan yang bergizi dan bernutrisi, dan pengelolaan sampah di rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Nah, penganugerahan IDIAS 2023 akan terus memotivasi kami untuk terus menyebarkan semangat dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau, sehat dan sejahtera, dan mereka yakin bahwa jika semua pihak turut berkolaborasi melakukan aksi nyata, mulai dari lingkup kecil, masa depan yang berkelanjutan dapat dicapai bersama lebih cepat. Oke, pertanyaannya adalah eh, analisisnya gitu ya, analisisnya kenapa sih pilih Unilever gitu ya? Yang pertama adalah sudah jelas Unilever adalah eh, perusahaan yang 90 tahun gitu ya ada di Indonesia gitu ya. Mereka sudah sangat-sangat paham sekali dengan situasi dan geografi Indonesia. Lalu mereka juga sudah menjalankan salah satu kewajiban perusahaan yaitu CSR dan juga mereka juga berhasil menjalankan strategi komunikasi yang baik kepada para masyarakat, komunitas, ataupun pemerintah gitu ya. Makanya mereka mendapatkan award di tahun 2023. Nah, perencanaannya apa nih ya sumber komunikasinya? Sudah jelas mereka sudah pasti menyasar pada eh, hal-hal yang krusial, contoh kesehatan, contoh juga penanganan sampah, gitu ya. Lalu juga ada makanan-makanan yang bernutrisi yang dapat memberikan edukasi kepada eh, ibu dan bisa disebarkan lagi kepada keluarga mereka, gitu ya. Itu sangat-sangat baik sekali, gitu ya. Karena dengan planning yang seperti itu, mereka bisa langsung menjangkau eh, komponen masyarakat yang memang eh, apa ya bisa dibilang krusial lah, itu atau penting lah gitu ya, yaitu para ibu. Gitu.
Nah, itu nomor tiga, no, yang C pun juga benar, yaitu identifikasi halayak atau target sasaran Stratkom sudah jelas dengan para ibu yang memang mempunyai peranan sangat penting di dalam keluarga seperti itu ya. Pengemasan pesan strategi komunikasi. Pengemasannya sudah pasti mereka menggandeng para stakeholder, NGO, pemerintah gitu ya, dalam melaksanakan strategi komunikasi ataupun CSR-nya mereka gitu ya. Mereka datang ke kampung-kampung mungkin gitu ya, mereka datang ke desa-desa yang mereka akan edukasi, mereka bikin satu event atau beberapa event berkelanjutan sampai dengan 15 kota tadi, itu menunjukkan bahwa strategi komunikasi mereka sangat-sangat baik, terencana, dan juga tepat sasaran. Seperti itu. Makanya mereka bisa mengedukasi lebih dari 500.000 ibu yang ada di seluruh Indonesia. Pemilihan media Stratkom, baik. Untuk pemilihan media Stratkom juga sebenarnya eh, pastinya banyak ya. Mereka selain daripada mengeluarkan press release seperti ini, mereka juga pasti akan menggandeng para media-media eh, apa ya mainstream ataupun yang online seperti itu ya untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada para pembaca di seluruh Indonesia gitu ya maupun di luar negeri bahwa mereka melakukan ini eh, tidak tanggung gitu ya. Jadi mereka benar-benar melakukan hal ini sangat luas gitu cakupannya. Mereka benar-benar tidak hanya oh Jabodetabek aja enggak. Mereka melakukan ini mungkin bisa sampai dari Sabang sampai dengan Merauke dengan target-target tadi yang sudah mereka tentukan. Seperti ini. Maka strategi komunikasi mereka bisa dibilang sangat-sangat efektif dan sangat menjangkau masyarakat-masyarakat level di bawah, menengah ke bawah. So, hambatan komunikasi dan strateginya. Pasti ada hambatan-hambatan di mana mereka sulit dalam mempraktikkan apa namanya CSR ataupun strategi komunikasi mereka gitu ya. Contohnya mungkin area-area yang literasi digitalnya masih sangat kurang atau literasinya juga masih sangat kurang. Mereka harus apa ya, mengubah bahasanya mereka mungkin. Mereka harus memberikan edukasi dari awal lagi gitu ya. Bagaimana cara memilah sampah, bagaimana cara mengubah kebiasaan para masyarakat yang tadinya buang sampah sembarangan sekarang harus memilah dan harus menyetor ke bank sampah yang saya yakin hampir semua masyarakat Indonesia mungkin untuk bukan hampir sebagian masyarakat di Indonesia mungkin saat ini masih agak males gitu ya untuk melaksanakan pemilah sampah, lalu melihat labelnya, buang kemana gitu ya, itu masih sangat-sangat kurang gitu. Makanya banjir itu masih sering terjadi, lalu juga sampah-sampah gunungan sampah juga masih sangat terjadi gitu ya. Jadi memang eh, cukup berat dalam subkategori lingkungan atau penanganan polusi dan sampah ini pasti sangat-sangat berat gitu ya. Karena eh, mereka pasti akan mengubah kebiasaan para masyarakat yang tadinya buang sampah di mana aja gitu ya. Sekarang harus melihat labelnya dulu. Oh, yang ini harus dibuang ke sini, yang ini harus dibuang ke situ. Dan juga harus dimasukkan ke bank sampah. Agak repot, tapi memang dengan komitmen dan juga dengan determinasi dari pihak Unilever dan juga stakeholder, mereka berhasil meraih eh, award ini gitu ya. Berarti kan mereka sangat-sangat berkomitmen dalam menjalankan eh, apa namanya CSR ataupun strategi komunikasi mereka gitu ya. Terakhir SWOT gitu, nah, evaluasi dan strategi komunikasi. Oke, secara evaluasi sudah jelas eh, mereka mendapatkan apresiasi atas konsistensi dan juga ketajaman strategi komunikasi Unilever Indonesia dalam mengembangkan seluruh program pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat perusahaan dan juga berhasil menciptakan multiplier effect yang substansial dan berkelanjutan. Eh, Evaluasinya yaitu mungkin ke depannya tidak hanya dua nih gitu ya, tidak hanya dua sub.
tidak hanya dua subkategori eh, yang bisa mereka fokuskan gitu ya. Tapi mungkin mereka juga bisa masuk ke area-area lain gitu ya. Misalnya kemitraan dengan komunitas untuk menjalankan program bersih lingkungan ataupun sorry bukan lingkungan bersih bersih sehat, gizi dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga sangat penting apalagi soal gizi karena mungkin sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan ke sana gitu ya. Eh, Namun akan lebih baik kalau Unilever juga masuk ke dalam subkategori gizi seperti itu karena mereka juga pasti punya beberapa eh, produk-produk yang memang menyasar pada masyarakat yang memperhatikan tentang gizi dan juga kesehatan seperti itu. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.